Seorang pria sedang terbaring penuh darah. Ada wanita yang terus menusuk pria itu sampai berdarah-darah. Sekali, dua kali, bahkan berkali-kali pria itu ditusuk. Nama pria yang terbaring di tanah itu adalah Kanata. Tapi itu tidaklah penting sekarang. Kanata sudah benar-benar mati. Hari pertama, Kanata bereinkarnasi. Kini Kanata sudah terlahir kembali menjadi goblin. Dia perlahan membuka matanya. Saat itu dia melihat kakek goblin yang memberinya nama. Jadi nama Kanata di dunia ini adalah Goburo. Goburo diberi makan ulat oleh kakek itu. Hari kedua Goburo diisekai. Goburo sadar jika di sekelilingnya banyak bayi goblin. Goburo meyakini satu hal. Kini dia sudah dilahirkan kembali menjadi goblin. Hari ketiga, Goburo sudah tumbuh sangat cepat. Saat dia baru bangun, Goburo menyadari tubuhnya lebih besar daripada kemarin. Sekarang Goburo sudah bisa berbicara. Goburo tidak peduli di mana ini, apapun dirinya sekarang, dia akan manfaatkan hidupnya dengan baik. Hari keempat, kakek goblin yang ternyata tetua goblin memberikan satu mangkuk ulat. Dia berkata, jika ini makanan terakhir yang dia berikan. Goburo memakan ulat itu dengan lahap. Sekarang Goburo pergi keluar. Dia melihat banyak pohon-pohon besar. Dia mengamati semua yang ada di sana. Lalu dia mendekati Gobukichi. Goburo sadar jika Gobukichi itu terlihat besar dan kuat. Jadi Goburo mengajak Gobukichi berburu mangsa. Perburuan dimulai. Sekarang Gobukichi mengejar kelinci bertanduk dan Goburo menunggu momen yang tepat. Jadi setelah itu, Goburo melompat dan membunuh kelinci itu. Lalu dia memukuli Gobukichi karena dia berniat memakan kelinci itu sendirian. Jadinya mereka membagi mangsa mereka berdua itu. Kemudian Goburo mencoba menggunakan tanduk kelinci itu sebagai senjata. Seketika ada notif di kepala Goburo. Lalu mereka berdua pun memakan kelinci buruan itu. Hari kelima, Goburo dan Gobukichi masih berburu kelinci bertanduk. Lagi-lagi ada notif di kepala Goburo. Namun sekarang dia belum tahu apa itu. Saat memakan daging kelinci, Goburo mendapatkan kekuatan dari daging itu. Jadi di kehidupan sebelumnya, Goburo punya kekuatan penyerapan. Itu adalah kemampuan yang dia miliki di kehidupan itu. Artinya, dulu dia adalah seorang esper. Sederhananya, apapun itu yang dia makan, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Sayangnya, kekuatan yang dia dapat di kehidupan sebelumnya telah diriset. Tapi asalkan sekarang dia masih punya kekuatan ini, bisa dibilang Goburo cukup beruntung. Hari ke-6, Goburo tampak dikagumi oleh goblin cewek di gua tempat tinggal mereka. Nama goblin ini ialah Gobmi. Gobmi kagum karena kemarin ada goblin yang mati karena ditusuk kelinci. Namun Goburo dan Gobukichi malah memakan kelinci itu. Jadinya Goburo pun mengajak Gobmi untuk berburu di kelompoknya. Namun sayangnya pada hari ke-7 malah hujan. Jadi sekarang Goburo memutuskan untuk membuat senjata dengan material yang ada di gudang. Namun di gudang itu ada beberapa manusia yang disandra. Sekarang Goburo sedang membuat senjata. Tetua berkata kalau Goburo mungkin bisa naik level dengan cepat. Dia memberitahu kalau kepalanya ditunjuk pasti akan terlintas sesuatu. Saat ini Goburo ada di level 86. Tetua berkata kalau mencapai level 100, Goburo bisa menjadi makhluk yang lebih tinggi. Namun hanya ada satu dari sekian banyak goblin yang bisa melakukan hal itu. Lalu tetua juga berkata kalau para pemuda goblin di sana akan segera kembali. Pada hari ke-8, parti Goburo sudah mulai berburu ular.
Kombinasi mereka bertiga sangat bagus dan buat mereka memburu banyak buruan. Gopmi menangis karena dia pertama kalinya memakan daging. Lagi dan lagi, Koburo mendapatkan skill baru dari makanan itu. Koburo sangat senang karena ternyata level ular itu tampaknya lebih tinggi darinya. Koburo kemudian memakan kepala ular itu. Hari ke-9 dan 10, party Koburo menjalani hari-hari seperti biasa. Namun di hari ke-11, mereka bertiga menemukan gua dan mencoba memasukinya. Mereka diserang oleh banyak kelelawar yang tinggal di gua itu. Namun mereka berhasil memburu semua kelelawar itu. Lagi dan lagi, Koburo mendapatkan banyak skill dari kelelawar yang dia makan. Hari ke-12, di tengah malam banyak goblin yang ingin menyerang Koburo demi makanan. Namun Koburo bisa mengatasi semua ini karena skill pencarian miliknya. Di sana ada satu goblin yang mati karena skill Venom milik Koburo. Hari ke-13, Koburo memburu orc yang berjalan. Orc ini sedikit melawan. Namun berkat kerjasama ketiga goblin ini, orc itu pun dikalahkan. Sekarang waktunya memakan orc itu. Seperti biasa, skill Koburo terus bertambah. Lalu dia meminta kedua rekannya itu untuk mengumpulkan daging buruan. Ternyata Koburo memberikan semua daging buruannya pada goblin yang ada di gua. Koburo sepertinya sadar untuk memanfaatkan goblin-goblin lemah. Ini tindakan yang tidak dia sadari di kehidupan sebelumnya. Saat sedang tidur, ada notif di kepala Koburo. Namun karena dia ngantuk, Koburo hanya memilih yes secara otomatis. Jadi pagi harinya pada hari ke-14, Koburo sudah berevolusi lagi. Wajahnya mirip dengan Koburo di kehidupan sebelumnya. Tampaknya bukan hanya Koburo saja, tapi Kobukichi juga sudah berevolusi. Tetua sangat kaget dengan kedua goblin ini sudah naik tingkat. Kobukichi ingin melihat seberapa kuat dia sekarang, jadi dia ingin bertarung dengan Koburo. Pertarungan ini cukup sengit, namun tentu saja pertarungan itu dimenangkan oleh Koburo. Setelah selesainya pertarungan, Koburo menyadari kehadiran sesuatu. Jadi dia meminta Gopmi untuk membawa crossbow yang mereka buat kemarin. Ternyata ada sekelompok serigala hitam yang sedang berburu. Gopmi menembak pemimpin serigala itu. Jadinya formasi pasukan serigala itu pun menjadi pecah. Koburo dan Kobukichi langsung menyerang untuk membantai mereka semua. Jadi setelah semua serigala hitam mati, Koburo memakan pemimpin serigala itu. Lalu Koburo mendapatkan skill untuk mengendalikan kelompok yang disebut Order. Lalu semua goblin di sana berlutut dan memohon agar diajari cara berburu. Koburo mau mengajari mereka dan semua goblin di sana menyerukan nama Koburo. Entah ini kekuatan Order atau bukan, intinya sekarang Koburo punya banyak anak buah. Pada hari ke-17, para tawanan manusia yang disekap di gudang goblin bunuh diri dengan meminum racun. Koburo membakar semua mayat manusia itu sekaligus merenungi kematian mereka. Pada hari ke-26, Koburo melatih para goblin seusianya secara teratur. Selain itu, dia juga memakan banyak monster yang dia temui di hutan, hingga membuat stamina dan kekuatannya meningkat. Di saat para goblin lelah dengan latihannya, tiba-tiba mereka melihat sekelompok goblin lain yang datang ke sarang mereka. Koburo dan yang lain bersiap-siap dengan pedangnya untuk melawan penyusup tak diundang. Tetapi pada saat yang sama, Gobji menghentikan mereka dengan tergesa-gesa. Karena itu bukanlah musuh, melainkan mereka adalah goblin generasi di atas Koburo dan yang lainnya.
Goburo terkejut melihat tawanan manusia bersama para goblin dewasa. Goblin yang berotot sangat senang membawa barang-barang bagus ke pesta. Nama goblin ini ialah Hopken. Goburo melihat wajah ketakutan para manusia yang ditangkap. Sepertinya dia merasa kasihan pada manusia-manusia itu. Di dunia ini, goblin memiliki DNA yang sangat kuat. Sehingga meskipun mereka berhubungan dengan spesies lain, hasilnya tetap akan goblin yang akan lahir. Goburo berjalan menuju Hopken dan dengan santainya meminta untuk menyerahkan semua manusia itu. Hal itu pun membuat Hopken marah dan mencengkeram Goburo dengan tangannya. Seketika ada dua goblin lagi yang datang dan menghentikan mereka berdua. Nama goblin yang datang itu ialah Hop 1 dan Hop C. Salah satu dari mereka menyarankan untuk melakukan pertarungan tanpa senjata antar pemimpin. Jadi yang menang akan menjadi pemimpin. Hanya dalam sekian detik saja Hopken sudah kalah. Goburo menggunakan benang laba-laba yang dia makan beberapa waktu yang lalu. Sekarang sesuai kesepakatan, Goburo adalah pemenang dan menjadi pemimpin desa sekarang ini. Setelah itu, Goburo melepaskan ikatan para manusia yang ditangkap para goblin. Dia memberitahu mereka jika dia akan menjanjikan perlindungan. Intinya, Goburo memastikan bahwa para goblin tidak akan ada yang berani menyentuh mereka di sini. Tetapi sebagai balasan perlindungan itu, Goburo meminta para gadis itu untuk memberikan pengetahuan dunia manusia. Lalu kita diberitahu detail cerita. Kelima gadis ini mengatakan jika mereka diserang goblin dalam perjalanan. Jadi hanya mereka berlima yang tersisa, karena yang lain sudah dibantai oleh para goblin itu. Kelima gadis itu pun menangis ketika mengingat kejadian mengerikan itu. Pada hari ke-28, sepertinya para wanita itu sudah mulai bersikap positif dan lebih menatap ke depan. Goburo memberikan makanan untuk mereka semua. Goburo sudah sedikit diberitahu mengenai manusia. Manusia tidak berevolusi seperti dirinya, tetapi sebagai gantinya mereka memiliki beberapa pekerjaan yang berbeda. Goburo sedang melatih para goblin termasuk goblin dewasa. Goburo sudah membuat peraturan untuk tidak berburu sementara, karena dia ingin para goblin fokus pada pembelajaran dan latihan itu. Hopken masih memendam rasa marah pada Goburo sampai saat ini. Hari ke-31, mereka ada di gua karena hujan. Saat itu, Goburo dan Kobukichi bertarung untuk meningkatkan ilmu pedang mereka. Tetapi hal buruk terjadi malam harinya. Hopken mengajak beberapa goblin untuk pergi ke tempat para manusia yang disekap. Tentu saja Goburo langsung menyadari hal itu dengan kemampuan deteksi miliknya. Goburo tidak berbelas kasih. Dia meminta Kobukichi untuk menyeret Hopken dan yang lainnya keluar. Sementara Gopi diminta untuk membangunkan semua goblin agar mereka bisa melihat apa yang akan dia lakukan saat ini. Di tengah hujan yang cukup deras, Goburo menghajar para goblin yang melanggar peraturannya. Sepertinya Hopken yang paling parah, karena dia diikat di daun pohon dan terus mengajarnya meskipun dia sudah hilang kesadaran. Setelah itu, Goburo berbalik sambil tersenyum. Dia berkata, apakah sekarang mereka sudah tahu aturan desa ini? Para goblin hanya bisa mengangguk karena ketakutan dengan seramnya Goburo. Sepertinya para goblin yang dihukum kemarin malam sudah mati pada pagi harinya. Goburo dan tim berburunya menghadapi seekor kuda putih bersisik. Kuda itu berlari ke arah mereka. Lalu Goburo dan Kobukichi menyerang bersamaan untuk membunuh kuda bersisik itu. Setelah Goburo memakan daging kuda itu, dia sangat bersemangat setelah mendapatkan skill dari kuda ini. Di antara semua skill itu, Goburo mencoba skill Triple Thrust. Artinya, satu serangan bisa menghasilkan 3 tusukan. Pada hari ke-33, sepertinya ada satu anggota berburu Goburo yang berevolusi. Namanya ialah Gobue. Di desa ini sudah membentuk beberapa pasukan dengan goblin terkuat di masing-masing pasukan.
Jadi pada hari itu, Goburo meminta para kapten pasukan untuk melatih pasukannya masing-masing. Sementara dia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan sendirian. Di dalam hutan itu, Goburo mencoba sihir kematian tingkat 1. Ternyata dia dengan mudah membunuh kuda bertanduk 3 hanya dalam sekali serang. Goburo merasa sedikit sombong dengan kekuatannya itu. Jadi dia menantang hutan lebih dalam lagi. Setelah sampai di suatu tempat dalam hutan, Goburo seketika teringat dengan perkataan Gobji. Gobji pernah memberitahu jika mereka dilarang pergi ke hutan bagian utara, karena di sana ada monster ganas yang bernama Red Bear. Sepertinya Goburo sudah sampai di hutan utara yang dikatakan oleh Gobji dulu. Seketika Goburo bertemu dengan Red Bear. Goburo memilih melawan karena dalam pikirannya sudah mulai menyusun rencana untuk membunuh monster itu. Dia sudah bertekad untuk menang dan memakannya. Goburo sekali lagi mengaktifkan sihir kematian tingkat pertama untuk pertarungan. Lalu dia melemparkannya ke arah Red Bear. Di sisi lain, Gobmi khawatir karena Goburo telah pergi begitu lama. Pada saat itu, Gobmi menanyakan pada goblin yang lainnya. Namun, mereka tidak melihat Goburo sampai saat itu. Lalu kita beralih lagi ke tempat Goburo yang sedang bertarung melawan Red Bear. Ternyata Red Bear itu mengorbankan kaki depan kanannya untuk menghindari serangan fatal yang dilancarkan Goburo. Red Bear mengamuk dan cakarnya tampaknya bisa dengan mudah menembus armor kuda bertanduk 3. Goburo menyerang kepala Red Bear, namun kepala monster itu sangat keras. Goburo mencoba menggunakan jaring laba-laba iblis untuk mengikat Red Bear itu. Namun kekuatan Red Bear itu masih terlalu besar, jadi dia bisa lepas dengan mudah. Sekarang Red Bear mulai menggunakan semburan apinya untuk menyerang Goburo. Goburo bersembunyi di balik pepohonan. Goburo berlari ke arah Red Bear dan melindungi tubuhnya agar sedikit menahan semburan api itu. Goburo memanfaatkan celah ketika Red Bear menyemburkan apinya. Jadi dia langsung menusuk mulut Red Bear itu dengan pedangnya. Namun Goburo langsung dihempaskan oleh kaki Red Bear. Tetapi Red Bear juga tidak bisa menyemburkan apinya karena pedang Goburo masih tertancap di mulutnya. Goburo masih bersiap melawan meski dia tahu jika satu serangan saja sudah cukup untuk membuatnya mati. Tetapi Goburo lebih bernafsu untuk memakan daging Red Bear ini. Pertarungan kembali terjadi. Goburo hanya bergerak berdasarkan insting untuk memakan monster itu. Hasil pertarungan ini pun ditentukan sampai pagi berikutnya. Goburo berhasil membunuh Red Bear meski harus kehilangan tangan kirinya. Goburo pun memakan kepala Red Bear dan mendapatkan skill baru. Ketika Goburo hilang kesadaran, muncul pemberitahuan evolusi. Akhirnya setelah dia sadar, Goburo sudah berevolusi lagi dan dia menjadi ogre. Setelah Goburo kembali ke desa, para goblin panik dan terkejut melihat evolusi Goburo yang sekarang ini. Mereka juga kagum dengan Goburo yang mampu membunuh Red Bear, padahal dia baru lahir sebulan yang lalu. Goburo pergi ke tempat pandai besi yang ditempati Emily. Emily melihat kapak buatannya yang sudah remuk dan ingin memperbaikinya. Lalu Emily juga ingin menunjukkan pisau baru buatannya yang dibuat dengan spiritual stone. Lalu Goburo mendatangi si kembar Alma dan Felicia. Mereka meminta tolong agar ada goblin yang bantu pekerjaan mereka. Goburo menjanjikan bantuan dari tim bagian logistik. Goburo datang ke tempat alkemis Vean untuk memeriksa keadaannya. Dia melihat ada racun yang sudah dibuat Vean. Ternyata itu adalah racun yang dibuat untuk langkah terakhir saat sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Namun ketika dia tahu ada goblin yang bisa dipercaya seperti Goburo ini, Vean pun berhenti memproduksi racun itu lagi. Pada hari ke-36, Goburo sudah tidak bisa lagi berlatih tanding seperti dulu. Para goblin langsung kalah padahal Goburo hanya memberikan pukulan ringan. Bahkan Gobugichi juga sangat lemah jika dibandingkan kekuatan Goburo saat ini. Hal itu pun membuat Gobugichi merasa minder dengan kekuatan Goburo yang sekarang. Di saat yang lain sedang melakukan kegiatan dan latihan masing-masing,
Koburo hanya menjahit selimut di samping Hopse yang sedang membaca buku. Koburo bertanya apakah Kobukichi akan baik-baik saja. Dia hanya berharap kalau Kobukichi kembali dengan selamat. Pada hari ke-37 saat mereka istirahat latihan, Gobue membawa karbangkel yang berlumuran darah. Untuk sekarang, Koburo memberikan pertolongan pertama. Akhirnya mereka berhasil menyembuhkan luka karbangkel itu dengan bantuan potion buatan Vean. Setelah itu, karbangkel memberitahu masalahnya. Dia memperkenalkan dirinya yang bernama Litana. Litana meminta tolong Goburo untuk menyingkirkan para petualang manusia itu yang mengganggu tempat tinggal tuannya. Litana memberitahu jika tuannya yang bernama Velvet adalah pemilik tempat itu. Umur Litana hanya tinggal sebentar lagi karena luka yang disebabkan manusia itu membuat intinya terluka. Litana memberitahu jika tuannya sangat membenci manusia. Jadi daripada harta itu dibawa manusia, maka tuannya pasti lebih senang jika harta itu diberikan pada Goburo. Akhirnya Goburo membuat keputusan untuk pergi ke ruang harta karun ini. Goburo juga tidak semudah itu membunuh manusia. Jadi dia berniat untuk mengusir mereka saja sambil meyakinkannya. Pertama, Goburo ingin meyakinkan para petualang itu. Jadi dia minta Kobukichi dan yang lainnya untuk bersembunyi dulu. Goburo menemui para petualang itu. Lalu ada assassin yang menyerang Goburo diam-diam. Namun serangan lemah seperti itu tidak akan mampu menggores Goburo. Goburo memperingatkan mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Goburo mengatakan jika yang mereka lakukan itu hanyalah perampokan dan pembunuhan. Namun manusia itu sangat sombong dan malah menyerang Goburo dengan menggunakan tekniknya masing-masing. Setelah kepala Goburo terkena serangan, tampaknya kesabarannya sudah habis. Jadinya pembantaian sepihak dimulai. Setelah itu, Goburo membagi perlengkapan para manusia itu dan memakan mayat mereka. Tentu saja skill Goburo langsung bertambah. Goburo sekarang memiliki skill untuk mengeluarkan item box. Litana mengucapkan terima kasih pada Goburo mewakili tuannya. Namun setelah dia berterima kasih, tampaknya dia sudah mencapai batas. Tubuh Litana mulai hancur dan hanya meninggalkan permata saja. Goburo dan yang lain pun membagi harta karun milik Velvet. Goburo kagum dengan item box yang bisa menampung banyak harta karun. Akhirnya Goburo membakar tubuh Velvet karena gak pantas jika dibiarkan begitu saja. Saat itu muncul item baru setelah Goburo membakar mayat Velvet. Tampaknya item itu adalah armor tangan kiri. Jadi ketika armor itu Goburo pakai, tampaknya armor itu pun langsung menyatu dengan tangan kiri Goburo. Sekarang Goburo sudah mulai terbiasa menggunakan tangan armor itu. Goburo dan yang lainnya pun sampai di desa. Mereka pun berpesta sake sampai malam tiba. Pada hari ke-38, Goburo menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pandai besi Emily. Hingga pada hari ke-39, dia membagi baju besi yang berharga kepada para hobgoblin. Dia sendiri yang akan menyimpan Vermilion Spear. Dalam tombak ini ada 3 artefak tingkat legendaris. Bahkan jika orang memiliki item tingkat legendaris, dia bahkan bisa menjalankan satu negara dengan item tersebut. Dia puas bahwa dengan pelatihan dan armor, setiap level goblin menjadi meningkat. Hingga pada hari ke-40, Goburo puas dengan pelatihannya dan memutuskan untuk membentuk kelompok tentara bayaran. Hari ke-41, Goburo ingin melihat monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Monster pertama yang dia temui adalah Gold Spider yang menumpahkan barang-barang mahal. Goburo memakan Gold Spider dan mendapatkan skill baru. Selanjutnya, dia bertemu dengan seekor rusa merah dengan tanduk mawar. Goburo memutuskan untuk berjalan-jalan lagi ke dalam hutan itu. Dia menemukan sebuah pohon besar. Di pohon ini ada spesies yang terkenal dengan kecantikannya, yaitu Dryad. Goburo pun bertemu dengan salah satu Dryad di tempat itu. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu, Goburo memburu banyak monster yang dia temui sebelum pulang ke desa. Pada hari ke-42,
Hopse mendapatkan anggota baru di pasukan sihirnya. Lalu ke hari 43, tampaknya Koburo sudah melakukan kesalahan yang membuat Gobmi marah. Namun bukan hanya Gobmi saja yang marah, karena Rubelia, Alma, dan Felicia juga sedang marah padanya. Selanjutnya Koburo bertanya pada Fean tentang apa masalahnya. Jadi Fean memberitahu jika keempat gadis itu cemburu, karena Koburo sepertinya sudah bermain dengan orang lain di luar sana. Pada situasi itu, Fean mengungkapkan perasaannya pada Koburo. Lalu kelima gadis yang lain juga ada di tempat itu dan mendengarkan apa yang dikatakan Fean. Akhirnya Koburo pun mendapatkan 6 harem karena ketidakpekaannya itu. Hari ke-44, Koburo merasakan ada sekelompok elf yang datang ke desanya. Ketika Koburo menemui para elf itu bersama Gobji, tampaknya pemimpin elf di sana sangatlah sombong. Padahal dia datang untuk meminta tolong agar goblin mengusir manusia-manusia yang datang ke desa elf. Gobji cukup senang dengan bayaran yang dijanjikan oleh para elf itu. Namun Koburo menolaknya karena elf itu sangat tidak sopan. Koburo membuat para elf di depannya tidak berkutik sama sekali hanya dengan tatapannya saja. Lalu dia menggunakan senjatanya untuk mengancam para elf yang bersembunyi di dalam hutan. Para elf itu pun ketakutan dan kabur dari desa goblin. Pagi harinya Koburo pergi memburu slime abu-abu di hutan bagian dalam. Skillnya terus bertambah sering dia memakan banyak monster. Dia mencoba skill barunya. Skill yang dia coba adalah auto replication. Lalu muncul replika tubuh Koburo yang kecil dan berwarna darah. Selain itu, sepertinya indera replika itu terhubung dengan Koburo. Hari ke-47, Koburo melihat sekelompok elf lagi yang datang ke desanya. Rupanya replika Koburo disebar ke seluruh hutan untuk menjadi pengintai. Ketika semua elf itu sampai di depan gua, Koburo langsung mengeluarkan raungan yang mengerikan. Setelah itu, Koburo langsung mengikat mereka dengan skill jaring laba-laba. Jadi, Koburo memberikan pilihan untuk para elf ini. Dia meminta para pasukan yang mengikuti pemimpin bodohnya itu untuk bertarung melawan pasukannya. Mereka yang akan menang akan diizinkan pergi, namun yang kalah akan mati di tempat itu. Akhirnya, para elf pria sepertinya langsung kalah dan berakhir menjadi makanan Koburo. Lalu ada beberapa elf yang tersisa di sana. Namun Koburo tidak jadi membiarkan mereka pergi karena itu terkesan tidak adil. Jadi Koburo menjadikan mereka tahanan perang. Sementara itu pemimpin elf yang bodoh itu langsung dimakan oleh Koburo. Hari ke-48, Kobukichi mencapai level 1000 dan langsung berevolusi menjadi ogre. Dia langsung datang ke tempat Koburo untuk menantangnya bertarung. Sepertinya evolusi Kobukichi itu bukan tipe normal, tetapi tipe khusus. Koburo dan Kobukichi bertarung lagi. Pertarungan mereka sangat sengit seperti dulu, namun Kobukichi lagi dan lagi masih kalah. Meskipun begitu, Koburo sudah menganggap Kobukichi sebagai rivalnya. Malamnya, Koburo bertemu dengan seseorang misterius yang minta maaf padanya. Lalu pria misterius itu memberikan semacam item pada Koburo. Hari selanjutnya, para goblin sepertinya mendapatkan banyak skill setelah melihat Kobukichi. Artinya, Kobukichi adalah pemicu evolusi besar-besaran itu. Selain itu, Hopse juga sudah berevolusi menjadi ogre keluarga Lord. Namun, dia punya sedikit pertanyaan. Kenapa ada semacam tato di tangannya? Koburo merasa jika tanda itu cukup mirip dengan tanda yang ada di tubuhnya. Hopse meminta Koburo untuk melihat kemampuannya yang saat ini. Lalu, Hopse menunjukkan kekuatan sihir apinya yang sudah meningkat drastis. Hopse sepertinya sangat bersemangat dengan kekuatan barunya dan ingin menunjukkan lebih banyak kekuatannya lagi. Koburo berpikir jika evolusi besar-besaran di desanya itu mungkin karena pengaruhnya juga.
Menurut Goburo, dia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup goblin di sana. Namun, di balik lingkungan seperti ini, ada beberapa goblin yang tidak diuntungkan. Hari ke-52, Goburo dan Kobukichi melihat beberapa goblin dewasa yang berkumpul dan ingin pergi dari desa. Sepertinya mereka cukup tidak beruntung karena lahir lebih dulu dari Goburo. Jadi mereka tidak punya koneksi ataupun pengaruh terhadap lingkungan yang diciptakan Goburo. Mereka memilih menyerah karena sudah tidak tahan lagi melihat goblin-goblin muda mendahului mereka. Goburo pun tidak punya alasan untuk menghentikan mereka semua, jadi dia memberikan pisau Mithril sebagai hadiah perpisahan. Hari berikutnya lagi, Goburo bertemu dengan manusia yang diseret orc. Namun sepertinya manusia itu sudah mati dan ingin dimakan orc. Jadi Goburo tidak ingin menyia-nyiakannya. Goburo membunuh orc itu sekaligus memakan manusia yang sepertinya punya skill yang cukup bagus. Skill itu adalah Monster Tamer. Hari ke-54, Goburo memberitahu para goblin yang lain jika goblin dewasa sudah pergi dari desa. Jadi dia mempersilahkan para goblin yang ingin pergi seperti mereka. Namun sepertinya mereka tidak ada yang ingin pergi. Jadi pembahasan ini dilupakan dan langsung berpesta sake. Hari berikutnya lagi, Goburo menciptakan anting-anting yang dia lapisi dengan darahnya untuk membuat alat komunikasi. Hari ke-56, Goburo mencoba alat komunikasi pada para goblin di luar desa. Setelah tes selesai, Goburo membagikan alat itu untuk semua goblin di desa. Goburo melihat ada monster yang tumbang tanpa luka. Jadi dia memutuskan untuk mencoba skill Monster Tamer yang dia dapat dari manusia beberapa waktu yang lalu. Hasilnya kuda bertanduk itu sekarang menjadi familiar pertama mereka. Hari ke-58, Goburo sudah mendapatkan beruang abu-abu sebagai familiarnya. Lalu dia menundukkan beberapa serigala hitam untuk menjadi penjaga. Hari ke-59, Rubelia sepertinya meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dia mampu mengalahkan 3 kobold dengan senjatanya. Rubelia mencoba memakan daging kobold. Lalu seketika dia mendapatkan job baru setelah memakannya. Jadi setelah hari itu, Rubelia selalu berburu monster. Karena job barunya itu adalah Noir Soldat yang mengharuskannya untuk memakan daging monster. Karena jika dia tidak makan, maka Rubelia akan mati. Sorenya, Goburo mendapatkan informasi jika banyak goblin yang diserang manusia. Intinya perang elf dan manusia sudah hampir dimulai. Hari ke-60, Goburo merasakan jika kobold sedang diserang ke sesuatu. Lalu Goburo menyiapkan pasukannya untuk menghadapi kelompok itu. Ternyata yang menyerang para kobold adalah skeleton. Skeleton itu tahan terhadap serangan senjata. Jadi setelah Goburo melihat ada goblin yang menghancurkan skeleton dengan fisik, dia pun meminta semua goblin untuk bertarung dengan tangan kosong. Goburo sadar jika ada satu skeleton yang mengendalikan mereka semua. Jadi dia menerobos pasukan skeleton dan pergi ke tempat skeleton utama. Lalu dia mengalahkan skeleton utama dengan mudah. Goburo langsung memakan skeleton itu dan mendapatkan skill baru. Para kobold berterima kasih pada Goburo. Goburo sebenarnya kaget karena dia sudah memburu banyak kobold sebelumnya. Namun para kobold itu tambah hormat. Sepertinya mereka sadar kalau para kobold yang mati adalah karena aturan hukum alam, yaitu yang kuat akan mangsa yang lemah. Hari ke-61, Goburo baru saja selesai berburu dengan Kobukichi setelah sekian lama. Goburo melihat 12 manusia bersenjata yang sedang pergi ke suatu tempat. Goburo dan Kobukichi merubah arah dan berbalik untuk mengikuti para manusia itu. Goburo menguping pembicaraan mereka dengan skill benang laba-labanya. Sepertinya para manusia ini mengincar putri kepala suku elf. Goburo juga sadar jika ada pengkhianat yang ada di kubu elf. Sekitar 2 jam kemudian, ada sekelompok elf yang sedang mengawal putri elf. Lalu seketika mereka diserang oleh manusia-manusia itu.
Koburo memilih menunggu sampai semua pasukan elf dibantai, barulah dia bertindak. Lalu dia langsung mengepung para manusia yang menyerang Tuan Putri Elf itu. Koburo memakan 12 manusia yang menyerbu itu dan mendapatkan skill mereka. Dari informasi yang didapat, sepertinya manusia akan bergerak untuk menyerang elf 20 hari ke depan. Lalu Koburo membangunkan Putri Elf yang pingsan. Putri Elf yang sedikit panik pada awalnya, ia pun mulai sedikit tenang. Lalu Koburo menceritakan semua situasinya. Dia juga berkata kalau dia memang tidak menyelamatkan pasukan elf. Hal itu pun membuat Putri Elf sedih dan bertanya-tanya kenapa Koburo tidak menyelamatkan pasukannya. Koburo hanya berkata dengan santai kalau dia tidak berhubungan dengan elf, jadi dia tidak ada kaitannya dengan hal itu. Lalu Koburo memberitahu jika ada pengkhianat di suku elf. Hari ke-63, Koburo mengantarkan Putri Elf ke desanya. Koburo dan Kobukichi sampai di desa elf dan disambut dengan sergapan panah oleh sekelompok pasukan elf. Lalu Putri Elf memberitahu kalau Koburo itu adalah penyelamatnya. Lalu mereka pun diundang ke tempat kepala desa. Kepala desa berterima kasih pada Koburo yang sudah menyelamatkannya. Kepala desa memberikan busur fine lot yang menjadi harta karun keluarga elf mereka ini. Sebagai gantinya, Koburo juga memberikan informasi pergerakan manusia pada kepala desa. Jadi, kepala desa ingin menjalin hubungan aliansi dengan Koburo. Namun, kepala desa sempat kepikiran dengan pasukan yang pergi ke desa Goblin beberapa waktu yang lalu. Koburo hanya bisa berbohong dan berkata jika dia tidak tahu apa-apa. Sebelum pulang, kepala desa memberikan beberapa sake untuk para Goblin. Dengan ini, sepertinya Koburo setuju untuk membuat aliansi sementara. Malamnya, para Goblin berpesta sake untuk kesekian kalinya. Hari berikutnya, Gobmi sudah berevolusi menjadi dampir dan diberkahi Dewa Es. Jadi dia bisa menciptakan dan manipulasi es dalam jumlah yang besar. Koburo sepertinya punya ingatan sesuatu dengan wajah Gobmi kali ini. Sepertinya Gobue juga sudah berevolusi. Dia mempunyai kekuatan untuk manipulasi tanah. Sementara itu, Hobusato juga berevolusi menjadi Half Bloody Rod. Sesuai namanya, Hobusato bisa mengendalikan darah sebagai senjata. Tetapi yang menarik perhatian Koburo adalah tato yang ada di setiap goblin yang sudah berevolusi. Setelah ini, Gobji memberikan nama baru pada goblin-goblin itu. Sekarang Hobse adalah Spellse, Gobmi adalah Dami, Hobusato adalah Bloodsato, Gobue adalah Arste, Kobukichi adalah Ogerkichi, Koburo adalah Ogaro. Ogaro membentuk pasukan yang diisi kobold dan elf. Lalu mereka dilatih oleh Ogaro sendiri. Ogaro menggunakan Summon Skeleton untuk melatih pasukan itu. Tentu saja para elf juga kalah bertarung melawan Skeleton yang dipanggil Ogaro. Hari ke-26, Ogaro pergi ke gua yang menjadi tempat tinggal para kobold. Arse mengambil barang bawaan para kobold ini. Lalu Ogaro melatih kobold itu untuk latihan pertarungan. Sebenarnya pertarungan ini hanya untuk menambah pasukan serigala untuk menjadi familiar Ogaro. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Stormboar yang dikenal dengan kulit kerasnya. Namun, hanya dengan sekali pukul, Arse bisa membunuh monster ini. Malamnya, Ogaro melihat senjata baru buatan Emily. Ini adalah versi baru dari senjata kapak Ogaro beberapa waktu lalu. Hari berikutnya, setelah Ogaro dan Ogerkichi selesai berburu, tampaknya Ogerkichi ingin minta saran pada Ogaro. Ternyata Ogerkichi sudah lama menyukai Arse dan ingin menyatakan perasaannya. Ogaro memberikan saran dan malam penentuannya adalah malam ini. Intinya Ogaro dan Dami membuat situasi yang pas untuk Ogerkichi dan Arse. Jadi pada malam itu mereka mulai menjadi pasangan. Hari ke-68, Ogerkichi tambah sangat bersemangat setelah perasaannya diterima.
Lalu dia kembali berlatih bertarung dengan Ogaro. Ogaro kesulitan bertarung dengan Ogre Gece yang semangatnya sedang maksimal. Lalu mereka seperti biasa berburu dengan anggota 4 goblin. Hari ini ada banyak monster baru yang mereka lihat. Skill Ogaro terus bertambah dan sekarang dia bisa membuat armor yang bisa melindungi tubuhnya. Ketahanannya sudah pasti, lalu skill ini juga bisa meregenerasi armor. Lalu Ogaro mencoba skill lainnya lagi. Ternyata tetap susah untuk mengendalikannya, lalu mereka pun pulang dan menyantap makanan buatan si kembar. Ogaro menjalani hari-hari untuk latihan dan mengunjungi tempat-tempat di desanya. Lalu dia bertemu dengan elf kembar yang bernama Kirue dan Arue untuk mendiskusikan senjata baru. Ogaro mengunjungi dapur si kembar manusia. Sepertinya mereka berdua sudah meningkatkan job mereka menjadi kepala chef. Lalu Ogaro pergi ke ruang alkemis Wean. Tampaknya dia sangat menyukai tulang skeleton yang dibawa Ogaro beberapa waktu yang lalu. Setelah itu pada hari ke-70 ada sekelompok elf yang datang. Mereka datang sebagai perwakilan kepala desa. Namun ketika mereka masuk ke dalam desa Goblin, mereka melihat tahanan elf sebagai Dark Elf karena penyamaran yang terjadi karena anting-anting komunikasi. Tampaknya mereka ingin minta bantuan untuk memusnahkan manusia yang akan menyerang. Ogaro menyetujuinya, namun dia ingin bergerak bebas tanpa adanya perintah dari manapun. Jadi Ogaro memberikan gelang untuk alat komunikasi. Setelah semua elf itu pergi, Ogaro mengumpulkan semua pasukan untuk mulai misi tentara bayaran. Kini mereka akan memusnahkan manusia yang datang ke hutan itu. Nama tentara bayaran mereka itu adalah Parabellum. Hari ke-71, Ogaro memimpin pasukan Parabellum untuk memburu para manusia. Ogaro menaiki familiar beruang abu-abunya. Pasukan ini memiliki 36 anggota dengan kemampuan berbeda. Sekarang mereka sudah menambah pasukan menjadi 73 pasukan. Sebelumnya, Bunshin Ogaro sudah mengintai perkemahan manusia yang ada di tengah hutan. Jadi pasukan Parabellum langsung datang ke tempat itu tanpa adanya halangan berarti. Spell C mengatakan jika penghalang yang dipasang manusia ini cukup merepotkan untuk para monster. Jadi dia minta Ogaro untuk segera menghancurkannya. Ogaro meminta semua pasukan untuk mengelilingi perkemahan manusia itu. Ogaro menggunakan kekuatan yang dimiliki item tangan kirinya untuk menghancurkan penghalang ini. Setelah penghalang itu hancur, Arce menggunakan kekuatan tanahnya untuk membentuk penghalang tanah agar manusia tidak ada yang melarikan diri. Setelah itu, Dami dan Spellse menggunakan sihir mereka untuk membantai para manusia di tempat itu. Sementara Ogaro menggunakan pasukan skeleton untuk menyerang para manusia itu. Para manusia ini mati satu persatu dan jumlah mereka berkurang secara signifikan. Lalu meskipun begitu, ada beberapa manusia yang sepertinya cukup kuat untuk menahan serangan permulaan Ogaro. Nama komandan ksatria wanita ini adalah Teresi. Mengetahui hal itu, Ogaro mulai bergerak. Dia mengaum seakan memberitahu kalau dia adalah pemimpin. Teresi mengatakan pada pasukannya jika Ogaro adalah pemimpin pasukan mayat. Setelah seorang priest memberikan jalan untuk Teresi, sekarang Teresi dan Levias maju ke tempat Ogaro. Sepertinya Teresi yang mampu lolos dari hadangan pasukan skeleton. Dia mendapatkan buff kecepatan dan kekuatan dari priest di belakangnya. Ogaro sadar jika Teresi ini memusatkan serangannya pada jantung. Lalu Ogaro bisa menghentikan serangan itu dengan mudah. Teresi pun langsung mundur. Melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang ini, Ogaro berniat membiarkan mereka hidup. Teresi masih belum menyerah. Dia menantang Ogaro untuk menggunakan kekuatan penuhnya.
Ogaro bersiap untuk bermain-main dengan Teresi. Sebelum itu, dia minta para goblin yang lain untuk tidak membunuh Teresi dan 3 orang rekannya. Ogaro bertarung dengan Teresi. Di tempat itu sudah menjadi pembantaian sepihak, karena pasukan Ogaro tidak ada satupun yang mati. Ogre Gece membantai para manusia dengan kekuatan fisiknya. Dami menggunakan si Evil Eye untuk membuat manusia itu saling membunuh satu sama lain. Blood satu menggunakan darah para pasukan manusia itu untuk membantai manusia lain yang masih hidup. Pembantaian sepihak ini terus berlangsung sampai semua manusia terbantai. Sementara itu, Teresi sepertinya bisa sedikit menembus kulit keras Ogaro. Namun itu tidak bisa disebut luka karena itu hanyalah goresan kecil. Di belakang Teresi ada pendeta yang bernama Waisuri yang memberikan bantuan dari belakang. Dia menggunakan sihir tingkat 5 yang disebut Wise Flame Dragon. Spellse merasa jika Ogaro mungkin tidak bisa menahan sihir itu dengan tubuhnya. Namun sepertinya Ogaro tidak membiarkan Teresi terbunuh karena sihir ini. Jadi dia menggunakan sihir gabungan untuk menahan sihir itu. Sihir Ogaro sepertinya bisa menahan serangan Waisuri. Dengan ini pertarungan dimenangkan oleh para Belam dengan kemenangan mutlak. Ogaro meminta yang lain untuk mundur ke markas. Pagi harinya, kepala desa Elf membawa sake dalam jumlah yang besar untuk merayakan kemenangan. Akhirnya mereka pun berpesta sake di desa Goblin. Setelah pesta itu, Ogaro mendisiplinkan para tahanan manusia yang sudah ditangkap. Hari berikutnya lagi, Ogaro memberikan anting komunikasi pada Teresi dan Levias. Lalu Ogaro menginterogasi para manusia yang sudah ditangkap itu. Informasi ini juga diberikan pada kepala desa Elf karena sepertinya para Elf mulai sungkan jika mereka harus mengandalkan para Goblin terus-menerus. Jadi kepala desa juga mendengarkan interogasi ini. Dalam informasi ini, Ogaro mengetahui pergerakan pasukan manusia selanjutnya. Jadi Ogaro akan segera menyergap mereka semua. Pada hari ke-73, Ogaro dan pasukannya bersiap untuk berhadapan dengan pasukan utama manusia. Ogaro sudah menyiapkan beberapa jebakan untuk membunuh para manusia itu. Pasukan Goblin menebang pohon untuk mencegah pasukan manusia itu lari. Lalu mereka menjatuhkan bebatuan yang sudah diberi penguatan. Jadi manusia itu tidak akan bisa menghancurkannya dan hanya bisa menunggu kematian mereka datang. Dami memimpin para pasukannya untuk membantai manusia yang tersisa. Namun komandan pasukan di kubu manusia sepertinya cukup tenang untuk menghadapi situasi itu. Komandan pasukan ini meminta pasukannya untuk berkumpul dan membentuk tembok untuk melindungi diri mereka. Dengan strategi itu, para manusia sepertinya bisa bertahan sedikit lebih lama. Melihat situasi ini, Ogaro meminta Ogre Gece untuk menyerang pasukan itu dari depan. Ogre Gece membantai pasukan manusia itu dan mengacaukan formasi mereka. Komandan pasukan itu bertarung melawan Ogre Gece dengan cukup sengit. Sepertinya Ogre Gece sadar jika Ogaro pasti tidak ingin membunuh pria ini. Jadi komandan pasukan itu pun langsung dikalahkan. Sekali lagi perang dimenangkan oleh para Belam. Setelah itu para manusia ditahan dalam penjara desa Goblin. Para bangsawan yang dikurung di tempat itu sangat mengeluh. Namun komandan yang ditangkap kemarin menenangkan mereka. Tetapi dia malah dihina karena dia berasal dari rakyat jelata. Diketahui nama komandan ini adalah Crowback. Lalu Ogaro menginterogasi Crowback untuk bertanya tentang tujuan manusia menyerang hutan. Ternyata ini adalah perbuatan putri kerajaan Stanford. Dia ingin merebut obat penyembuhan yang dimiliki oleh suku Elf. Obat itu dibuat menggunakan berkah dari Demigod of Forest. Kesimpulannya, ini adalah keserakahan manusia untuk merebut barang yang bukan miliknya. Kita sedikit beralih ke tempat penggalian gua yang dilakukan Arce dan pasukannya. Arce menemukan air panas yang mengalir.
Jadi Ogaro memanfaatkan air panas itu untuk membuat pemandian air panas. Jadi mereka pun menikmati pemandian itu. Hari ke-75, Ogaro meminta para tahanan untuk berlatih bersama pasukannya. Tujuan Ogaro adalah untuk melihat kepemimpinan pasukan dalam mengatur pasukannya. Sepertinya Dami dan Spellse lebih baik dalam mengatur strategi. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Ogorgichi dan Blood 1. Di tempat itu, Crowback ingin bertarung melawan Ogaro. Ogaro setuju, namun dia memberikan semacam perlindungan dulu agar tubuh Crowback tidak hancur saat dia memukulnya. Jadi Ogaro cukup senang dengan kemampuan Crowback ini. Lalu setelah pertarungan mereka selesai, tampaknya Ogorgichi juga ingin bertarung dengan Crowback. Setelah itu, Crowback bercerita kalau dari awal dia itu hidup di tempat yang penuh dengan demi-human. Jadi dia menyukai tempat seperti ini dibandingkan dengan kerajaan manusia. Jadi dia ingin bergabung dengan pasukan Ogaro. Dengan kata lain, Crowback mengkhianati manusia. Dia berpikir jika itu adalah takdir yang ditentukan oleh dewa. Karena itulah Ogaro melepaskan kalung tahanan dan membebaskan Crowback. Keesokan harinya, Crowback diminta untuk melatih Robelia untuk teknik manusia yaitu Arts. Ogaro kemudian membawa para manusia bangsawan yang sepertinya tidak mau meningkatkan kemampuan mereka. Jadi dia membawa mereka untuk diberikan pada suku elf. Jadi Ogaro bertanya kenapa kepala desa memberikan obat berharga elf padanya. Ternyata obat itu dilarang untuk diberikan pada manusia oleh keluarganya dulu. Namun jika itu diberikan untuk Ogaro mungkin tidak masalah. Jadi Ogaro pun meminum obat itu dan mendapatkan kekuatan baru. Dia mencoba meneteskan setetes darahnya. Dan tanpa diduga darahnya itu